Baik, alhamdulillah kita di hari ini pertemuan ke-24 dengan membaca kitab Syarhul Qawaid silsilah ilmu bahasa Arab buku kelima yang kita ambil di pelajaran kita di rumah bahasa Arab ini. Kita di pertemuan ini masuk di pembahasan yang baru, yaitu pembahasan la nafiyatu lil jins. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa mitlu inna la an-nafiyatu lil jins. Kata beliau rahimallahu, semisal dengan inna, jadi sama amalannya dengan inna, maksudnya adalah la nafi lil jins lakinna amalaha khasum bin nakirat. Ini yang membuat dia terpisah tersendiri dari inna. Lakinna, akan tetapi amalaha, amalannya khasun bin nakirat, khusus untuk nakirat saja. Makanya dipersyaratkan isimnya itu harus apa? Nakirat. Al-muttasilati biha, yang langsung bersambung dengannya. Artinya nakirat ini langsung terletak setelah la. Paham ya? Nah, contoh, la sahiba ilmin mamkutun. Lihat, sahiba, dia nakirah dan dia langsung terletak setelah la. Wala isrina dirhaman indi. Lihat, isrina, nakirah terletak langsung setelah la. Belum mencontohkan dua ini untuk menunjukkan sama antum bahwa isim la itu mabni di atas apa dia dinasab. Isim la itu mabni di atas apa dia dinasab. Paham gini? Artinya kalau dia dinasab sebelumnya dengan fathah, maka mabni di atas fathah. Kalau sebelumnya dia dinasab dengan ya, seperti isrin, kan dia mulhaq terhadap jama' mudzakkar salim, maka dia juga mabni di atas ya. Dipahami ini? Jelas, alhamdulillah. Terus juga beliau ingin singgung di sini, la sahiba. Ini berarti kan tidak terbatas. Tidak ada sama sekali sahib ilm. Kalau la isrin, tidak ada sama sekali 20. Berarti yang dia nafikan itu walaupun terbatas, tapi kalau dia nafikan seluruhnya, masuk juga. Anda paham ini? Kan ini la isrin, tidak ada 20. Padahal penafian dengan la itu apa? Menafikan apa? Seluruhnya. Sekarang la isrin, tidak ada 20. Berarti, kan begitu? Jelas kan? Ini menunjukkan apa? Bahwa bisa saja dia terbatas, tapi yang dinafikan apa? Seluruhnya. Yang dinafikan adalah seluruh 20 itu. Ini juga dimasukkan pembahasannya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala berikutnya, wa in kana ismuha ghairu mudhaf. Ini sekarang pembahasan isimnya. Wa in kana ismuha ghairu mudhaf wala shabihihi wala shibihihi buni alal fath. Ini tadi. Kalau isimnya bukan mudhaf, bukan pula menyerupai mudhaf, maka dimabnikan di atas fathah. Kalau isimnya adalah bukan mudhaf, bukan pula yang menyerupai mudhaf, maka dimabnikan di atas apa? Fathah. Pinah, lihat pada contoh, la rajula wa la rijala wa alaihi au alal kasri, pinah, dan di atas fathah atau di atas kasroh pada contoh la muslimata atau la muslimati, karena jama' muannats salim itu memang mansub di atas kasroh, tapi ada sebagian lugha mereka juga baca di atas apa? Fathah. Wa alal ya, dan mabni di atas ya, pinah pada contoh la rajulain wala muslimin. Ini untuk isim musanna dan jama' mudzakkar salim. Intinya dia mabni di atas fathah atau di atas ya kasro atau di atas ya. Sebenarnya bisa ditakbir dengan takbir pendek ya. Mabni di atas apa dia dinasab sebelum dia masuk la. Sebenarnya itu sudah cukup. Paham ini kan? Cuman ulama bahasa juga mereka kadang mengatakan, kadang mereka takbir mabni di atas fathah karena memang dia tidak masuk pada mutanna. Itu dibilang la rajulain, tidak ada dua. Sementara bertentangan dengan makna la. La ini kan menafikan apa? Seluruhnya begitu.
Itu sebagiannya yang mengatakan seperti itu. Makanya mereka kadang tidak mencontohkan isim musanna, jama' mudzakkar salim, mereka tidak contohkan. Tapi sini beliau contohkan semuanya. Syarah kata beliau, yajri majra inna, berlaku seperti inna, finas bil isim wa raf'il khabar, dalam menasab isim dan meraf'a khabar, la. Yaitu la, bi thalathati syurut, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ahaduha, salah satunya, antakuna nafiyatan lil jins. Ini yang pertama. Harus dia menafikan jenis. Keluar yang menafikan, ya, mahdo, nafi mahdo, ataupun nafi tapi hanya nafi apa? Bukan jins. Bukan jins, tapi dia menafikan apa? Hal-hal yang selain jins, isim jins, seperti isim-isim apa? Alam. Paham kan? Atau yang beral. Yang menafikan bukan jins. Iya. Atau kata mereka juga keluar yang nafi hijaziyah. Keluar juga apa? La nafi hijaziyah. Anda paham? Kalau ini la nafi lil jins, bukan nafi hijaziyah. Bukan la nafi hijaziyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala berikut ini syarat pertama. Syarat kedua, tsani wa tsani yang kedua, ayakuna ma'amulaha nakirotain. Ayakuna ma'amulaha nakirotain. Harus 2 ma'mulnya. Ma'mulaha, ini hilang nunnya ini ya. Asalnya ma'mulani ha. Cuma hilang nunnya kan dia isim musanna. Ketika dia menjadi mudhaf hilang apa? Nunnya. Jadi makanya kita katakan harus 2 ma'mulnya nakiro, yaitu ma'mulnya dia kan berarti isim dan khobar, itu maksudnya. Wasalit yang ketiga, ayakunal ismu muqaddaman wal khobaru mu'akharan. Harus isimnya dikedepankan, maksudnya langsung setelah la, dan khobarnya diakhirkan. Tidak boleh seperti inna. Kalau inna kan dan saudara-saudaranya khobarnya boleh di depan kan, kalau berupa dhorob atau jar majrur. Kalau ini tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali, walaupun itu dhorob ataupun jar majrur, tidak boleh. Fa inin kharama syartul awal, kalau in kharama hilang, tidak terpenuhi, gugur syarat yang pertama, bi an kanat nahiyatan, dengan la-nya adalah bukan la nafi tapi malah la apa? Nahiyah, maka ihtasat bi fi'li wa jazimathu, maka itu khusus untuk fi'il dan akan menjazamnya. Ya kan kalau la nahi pasti apa? Menjazam. Nah, la tahzan, lihat, innallaha ma'ana. Au zaidah lam ta'mal syai'a. Atau kalau tidak terpenuhi, maka kalaupun la nafi, maka dia zaidah tidak beramal apa-apa. Anu paham ini? Anggaplah la mirip dengan la nafi, bukan juga yang menjazam. Maka dia, kalau dia bukan nafi, maka zaidah tidak beramal sedikit pun. Maka dia tidak beramal sedikit pun. Nah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Lihat, alla tasjuda. Inilah sini la zaidah. Karena dia terletak antara an dan fi'il. Kan sudah lewat kan pembahasan. Kalau ada an, ya, kemudian setelahnya ada la, antara fi'il dan an, maka la sini la apa? Zaidah, yang wajib nampak annya. Sudah lewat pembahasan. Yang wajib nampak apa? Annya. Di sini artinya ma mana'aka, apa yang menghalangimu? An la tasjuda, bukan untuk tidak sujud, tapi untuk sujud. Id amartuk. Untuk sujud ketika saya memerintahkan. Anda paham ini? Bukan ketika tidak. Bukan untuk tidak sujud, tapi untuk sujud. Paham kan? Ketika saya memerintahkanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Au nafiyatan lil wahdah, atau dia la nafi tapi menafikan wahdah, satu saja. Maka kalau ini amilat amal laisa, ini yang disebut dengan la nafi hijaziyah. Beramal-amalan laisa, nah la rajulun fid dari bal rajulani. Tidak ada satu orang ya di rumah, bahkan ada 2 orang. Berarti yang dia nafikan apa? Wahdah, tahu dinafikan wahdah. Yang dia nafikan hanya seorang. Tidak ada satu, berarti cuma ada 2. Tidak ada satu, tapi ada 2. Ini beda ini. Kalau ini menafikan seluruhnya. Seluruhnya.
Paham kan? Walaupun contoh ini ada juga ulama yang protes. Ini kan batal bukan karena nafi wahdah. Ini batal karena dia ya setelahnya dibatalkan karena ada bilang rojulan. Tidak ada sama sekali laki, tapi ada dua. Ini membatalkan dia karena membatal kandungannya. Batal apa? Kandungannya. Cuman yang lebih tepatnya itu langsung bilang la wahdah. Kan dia nafikan satu. Beramal amalan laisa. Cuman kita bilang beramal amalan laisa agak sulit juga ya. Karena kalau beramal amalan laisa itu dia tidak beramal kecuali pada syair. Antum sudah ingat sebelumnya? Kalau la yang beramal amalan laisa itu khusus pada apa? Syair. Antum ingat kembali di sebelumnya. Maka yang di sini ini, maka yang belum bilang la nafi wahdah. La hanya menafikan satu, tidak dua. Ini kalau tidak terpenuhi syarat pertama. Intinya syarat pertama harus apa? La-nya la nafi lil jins. Harus la nafi lil jins. Iya. Syarat kedua, wa in qarama ahadu syartainil akhirain. Kalau tidak terpenuhi dua syarat, salah satu dari dua syarat yang terakhir. Iya. Lam ta'mal syai'a, maka tidak beramal sedikit pun. Tidak beramal sedikit pun. Wa wajabat takraruha, dan wajib berulang lagi. Yaitu apa yang tidak terpenuhi ini? Ma'mulnya tidak nakiroh. Paham kan? Atau isimnya tidak dikedepankan langsung setelah la, tapi diakhirkan. Paham ini? Maka kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat itu, dan sebenarnya dua syarat ini yang paling penting. Karena syarat pertama ya memang kita bahas la nafi lil jins. Bukan la nahi, bukan la nafi lil ahdi. Lil wahdah. Anda paham ini? Dua syarat ini yang paling pokok. Dua syarat ini yang paling penting. Maka kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini yang terakhir, maka batal amalannya dan wajib berulang-ulangnya. Mithalul awal, contoh yang pertama, yaitu yang tidak nakirah. La zaidun fid dari wala amrun, lihat. Wa mithalu tsani, yaitu la-nya terpisah dengan isimnya walaupun dia nakirah. La fiha gaulun walahum anha yunzafu, lihat. La fiha gaulun. Padahal ini kalau la gaul fiha itu akan dibaca apa? Ya? La gaul, tapi karena terpisah dengan la maka dibaca la gaulun, la fiha gaulun. Jelas ini? Jelas ya? Ini kalau tidak terpenuhi. Sekarang bagaimana kalau terpenuhi? Kata beliau, wa idza stawfatis syuruta fala yakhlu ismuha. Kalau terpenuhi syaratnya, maka isinya tidak lepas dari pertama, imma yakuna mudhafan. Kadang isimnya berupa mudhaf, au syabihan bih, atau menyerupai mudhaf, au mufradan, atau mufrad. Mufrad artinya bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Jadi beda lagi mufrad sini. Kalau mufrad di bab i'rab, ma laysa mutsanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Paham kan? Kalau di sini, kalau di mubtada khobar, mufradnya ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Kalau di sini mufradnya ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Fa in kana mudhafan aw syabihan bihi, kalau dia mudhaf atau menyerupai mudhaf, dhahara nasbu fihi, maka nampak nasab padanya. Jadi bukan bilang mabni, tapi apa? Mansub. Fal mudhaf ka qaulika, mudhaf seperti ucapan antum, la sahiba ilmin mamkutun. Lihat, la sahiba ilmin mamkutun. Wala sahiba judin madmumun. Lihat, nampak nasabnya kan? Nampak nasabnya. Wa syabibul mudhaf, dan yang syabibil mudhaf, mata sola bihi syai'un min tamami makna, yaitu apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan apa? Maknanya. Lihat contohnya, imam marfu'un bih, kadang dia dirofa dengannya, maksudnya yang bersambung dengannya itu kadang dia dirofa dengan syabibil mudhaf itu. Lalu contoh, la qabihan fi'luhu mamduhun. Coba untuk i'rab itu, qabihan isim la mansub, fi'luhu fa'il. Ini bilang marfu'un bih.
Paham ini? Fi'ilhu fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya siapa? Qabihan. Ini musyabbah bismil fa'il. Paham ini? Dia beramal-amalan fi'il. Ini termasuk qabihan, isim beramal-amalan fi'il. Jadi fi'iluhu ini i'rabnya adalah fa'il dari qabihan. Mamduhun, kalau ini mamduhun apa? Khabar la. Au mansubun bi, atau kata yang bersambung dengannya itu mansub dengan isim la. La tolian jabalan hadirun. La tolian. Tolian isim la mansub. Dia adalah isim fa'il beramal amalan fi'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Jabalan maf'ulun bi. Hadirun ini adalah siapa? Khabar la. Au mahfudun bi khafidin yata'allaqu bih, atau dijar dengan huruf jar yang terkait dengan isim la. Maksud amil dalam jar majrur itu adalah siapa? Isim la. Contohnya la khairon min zaidin indaka. La khairon min zaidin indaka. La khairon min zaidin indaka. So lihat itu. Khairon isim la. Min zaidin itu adalah jar majrur muta'alliq bismillah, yaitu khairon. Kemudian indana ini dzaraf muta'alliq bi khabar la mahdhuf wujuban. Muta'alliq dengan khabar la yang dihilangkan secara apa? Wajib. Jelas kan? Jelas ya? Dipahami ini? Jadi min zaid yang beramal padanya adalah khairon. Kemudian indaka yang beramal padanya siapa? Bukan khairon, tapi khabar lama mahdhuf wujuban. Takdirnya mustaqirron. La khairon min zaidin mustaqirron indak. Mustaqirun. Dibaca rofa kan? Karena dia adalah sebagai khabarnya siapa? La pada hakikatnya. Ini kalau mudhaf atau sabi bil mudhaf. Wa in kana mufradan ai ghairu mudhaf. Kalau dia mufrad yaitu tidak mudhaf. Perhatikan baik-baik. Langsung belum bilang kalau dia mufrad, maksud mufrad di sini adalah tidak mudhaf. Wala syabihin bih, tidak pula menyerupai mudhaf. Inilah pengertian mufrad di sini. Bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Apa hukumnya kalau terpenuhi syarat? Fa innahu yubna ala ma yunsabu bih. Ini takbir yang paling bagus beliau dia lau kana ma'mu'roba. Ini yang paling pendek sebenarnya, lebih pendek daripada yang di matan. Maka sesungguhnya dia dimabnikan di atas apa dia dinasab kalau seandainya dia mu'rob. Maka dia dimabnikan di atas apa dia dinasab kalau kata itu adalah kata yang apa? Mu'rob. Fa in kana mufradan au jam'a taksirin. Lihat prakteknya. Kalau dia adalah mufrad di sini. Kalau dia mufrad apa maksudnya? Bukan musanna. Lain lagi ini. Harus perhatikan ini. Fa in kana mufradan au jama' taksir. Kalau dia mufrad apa maksudnya sini? Bukan musanna, bukan jama'. Hati-hati. Kalau dia mufrad atau jama' taksir, bunyal fath, maka dia dimabnikan di atas fathah. La rajula wala rijala. Wa in kana musanna au jam'a mudzakkarin salima. Kalau dia musanna atau jama' mudzakkar salim, fa innahu yubna 'alal ya kama yunsabu bil ya. Maka sungguh dia dimabnikan di atas ya sebagaimana dinasab di atas ya. Taqul la rajulain la muslimain. La rajulain wala muslimina indi. Wa in kana jam'a muannatsin salima, kalau dia adalah jama' muannats salim, bunya al-kas, maka dimabnikan di atas apa? Kasra. Itu asal itu. Wa qad yubna 'alal fathi, dan kadang juga dimabnikan di atas apa? Fathah. Tapi ini kadang karena keluar dari asal. Karena masalahnya jama' muannats salim itu mansub dengan kasra. Nah la muslimata la muslimati fid dari wa qad ruwiya bil wajhaini qaulu syair, telah diriwayatkan dengan dua bacaan itu dalam perkataannya penyair, la sabigota la sabigoti wala ja'wa abasilah takil manuna ladastifai ajal. Mana dia? La sabigot, dia baca dua, dia baca ta'ti. Paham kan? Diriwayatkan dengan dua sisi.
Jelas kan? Selesai. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah, wala kafinah, boleh bagi antum pada contoh, boleh. La haul wala quwwah illa billah. Ini sebenarnya sudah di mutamimah dulu, tinggal diulang lagi sama juga. Boleh bagi antum pada contoh la haul wala quwwah illa billah, fathul awal. Boleh antum fathah yang pertama. Fathah kalau ditakbir dengan harokat berarti mabni tanpa tanwin. La haula. Wa fitsani, dan kalau antum fathah yang pertama yaitu la haula, wa fitsani maka pada yang kedua al fath, boleh antum fathah yaitu la haula wala quwwata. Wan nasab, boleh antum nasab yang kedua la haula wala quwwatan. Dan warrofa, boleh antum rofa la haula wala quwwatun, itu maksudnya. Anda pahamin? Boleh. Kasifah sama juga dengan sifat, seperti itu juga. Irobnya, fina pada contoh la rojula, boleh antum baca dorifa, boleh juga antum baca dorifan, boleh juga antum baca dorifu, dorifun. Antum paham ini? Jelas itu? Tinggal irobnya nanti. Warob'uhu, dan boleh juga antum rofa. Yang mana itu? Bukan. Kembali ke haula. Kan boleh antum pada yang pertama, fathul awal. Dah, kalau antum fathah yang pertama berarti wafitani pada yang kedua, al-fath wa nasab wa rofa. Kemudian belum sebut sisipkan di dalamnya kasifah. Sama juga dengan sifah. Itu sifatnya isimlah. Bisa 3 bacaan sama juga. Paham gak nih? Terus warob'uhu, dan boleh juga antum rofa dia. Siapa itu? Haul yang pertama. Itu antum baca rofa maksudnya la haulun. Paham gak nih? Fayamtani'un nasbu, maka tidak boleh dinasab pada yang kedua. Jadi kalau antum baca la haulun, maka yang kedua boleh wala quwata, boleh antum baca wala quwatun, tidak boleh dinasab. Tidak boleh dibaca apa? Wala quwatan. Berarti semuanya 5. Dah, kalau dibaca fathah yang pertama maka yang kedua boleh 3. Kalau dibaca dhamma yang pertama maka dibaca rofa maka yang kedua boleh berapa? 2. Berarti semuanya 5 kan? Berarti tidak ada masalah, sama dengan mutammimah. Wa illam tatakarrar la. Sekarang masalahnya bukan seperti la haul wala quwwah. La-nya tidak berulang. Au fuzilatis sifat, atau sifatnya dipisahkan. Kalau tadi kan sifatnya langsung la rajula dorif. Anda paham ini? Sekarang dipisahkan. Au kanat ghairu mufrada, atau dia tidak mufrad. Maka imtana al-fath. Maka yang tidak boleh hanya fathah. Antum baca gini misalnya gini. La rajul fid dari dorif. Anda paham ini? La rajula fid dari dorif. Ini malah antum boleh dori pun, boleh antum baca apa? Dori, fan. Yang tidak boleh apa? Fathah. Anda paham ini? Yang tidak boleh fathah. Apa yang maksudnya fathah? Mabni, tanpa tanwin. Semuanya. Ini panjang di mutammimah, diperpendek di sini kan disatukan. Paham kan? Iya. Yeah. Jelas antum paham ini? Paham masalah ini? Jadi kata beliau rahimallahu syarah, idza takarrarat la ma'an nakira. Kalau berulang lanya bersama nakira. Jaza fin nakiratil ula, boleh pada nakira pertama al-fathu war-raf. Boleh pada nakira pertama antum fathah dan rofa. Ya? Wa in fatahta falaka fi tsaniyah salasata aujuh. Kalau antum fathah maka boleh pada yang pertama 3 sisi. Al-fath wa nasb wa rafa. Jadi kalau kita tulis begini. Wala. Ini wala ini boleh baca berapa? 3. Kalau antum baca la haula berarti walaku wata boleh juga walaku tan, ya, terus boleh walaku, itu begitu kalau antum baca.
Anda paham kan? Jelas ini? Jadi boleh berapa? Tiga. Nah, sekarang wa in rafa'ta. Wa in rafa'ta falaka fitaniya wajhan. Kalau antum rafa maka yang kedua boleh dua saja. Yaitu apa itu ar-raf'u wal fathu wa yamtani'u nasbu. Rafa dan fathah dan tidak boleh di nasab. Berarti kalau antum baca ya la haulun maka wala, ini boleh baca berapa? Dua. Antum baca kuwa ta terus dibaca apa? Kuwa tun. Antum paham ini? Jadi semuanya jadinya berapa? 5. Sama dengan di mutammimah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fatahassala annahu yajuzu fathul ismain. Maka tersimpulkan bahwasanya boleh di fathah berarti dua-duanya, iya kan? Lihat. La haula wala quwata. Bisa kan? Bisa kan? Berarti boleh fathah dua-duanya. Waruhuma dan boleh diropa dua-duanya. Lihat, antum baca di bawah itu. La haulun. Ada enggak wala quwatun? Ada enggak? Ada. Berarti iya kan? Berarti boleh dua-duanya fathah dan boleh dua-duanya apa? Dhamma. Ini yang di buku dasar. Karena ini sama hukumnya. Ini dua ini yang boleh di buku dasar. Kita bilang boleh beramal, boleh tidak beramal. Itulah yang dua itu di buku dasar. Wafatu, selanjutnya itu yang beda. Lihat, wafatul awal warofut tani. Dan boleh di fathah yang pertama dan di rofa yang kedua. Mana itu? La haula wala quwatun. Wa aksu dan boleh dibalik. Itu rofa yang pertama, fathah yang kedua. La haulun wala quwata. Boleh. Wafatul awal wa nasbut tani. Boleh antum fathah yang pertama dan dinasab yang kedua. Berarti la haula wala quwatan. Fahadihi khamsa aujuhin fi majmu'it tarkib. Maka ini 5 sisi dalam seluruh susunannya. Anda paham ini? Mudah sekali. Jelas? Jelas ini? Jelas, alhamdulillah. Nah, sekarang model lain lagi, itu susunannya itu yang pertama. Sekarang wa illam tatakarrar la. Jika la-nya tidak berulang. Jadi bukan yang seperti itu tadi. Ini la-nya tidak berulang. Maka ma'an nakirati tsaniyah bersama nakiro yang kedua. Paham ini? Jadi kalau kita contohkan yang ini berarti modelnya begini. La haul wa quwwah. Begini jadinya. La-nya tidak berulang tapi ada nakiro yang kedua. Jadi modelnya gini. La haul wa quwwah. Lihat. Maka kata beliau rahimahullah, lam yajuz fil ula ar-rafa wala fit tsaniyah al-fath. Maka tidak boleh pada yang pertama itu di rafa dan tidak boleh pada yang kedua di fathah. Kan tadi yang pertama boleh dua toh? Boleh fathah, boleh rafa. Sekarang tidak boleh rafa, berarti sisa mana? Sisa fathah, berarti sisa antum baca la haula. Iya kan? Terus tidak boleh pada yang kedua apa? Fathah, berarti sisa berapa? Sisa 2, berarti sisa antum baca waku. Tan sama tun. Yang tidak boleh kuat kan tidak adalah. Tadi kan boleh 3 karena antum amalkan lagi apa? La. Antum pahamin? Jelas kan? Alasannya karena sudah tidak ada la. Bal taqul, bahkan antum katakan la haula wa quwatan au quwatun, boleh. Bi fathi haul la ghair, dan di fathah haulnya tidak lain karena tidak berulang la-nya. Karena kan la-nya ada satu saja, ini berarti terpenuhi syarat. Dan di fathah tidak lain wa nasbi quwa au rafiha, dan boleh dinasab kuanya atau boleh di ropa. Qala syair, berkata penyair, fala aba wabanan
mitla mitlu Marwana wa benih. Ya, lihat wabanan. Dia baca apa? Fala aba wabanan. Dia baca nasab. Bisa juga dibaca wabenun. Hah? Lihat, wa yajuzu fala aba wabenun. Anda paham ini? Makanya setelahnya itu bisa baca mitlu atau apa mitli. Kenapa bisa dia baca dua itu lagi? Kenapa mitla dan mitli bisa dibaca dua? Hah? Kan dia kan badal dari eben. Namanya badal itu ikut eben. Jelas ini? Selesai? Sudah, alhamdulillah. Kemudian wa in kana ismula mufradan. Kalau isim lanya mufrad, apa itu mufrad? Apa itu mufrad di sini? Bukan mudhaf, bukan syabi bil mudhaf. Wa nu'ita bi mufrad. Dan isimnya la itu mufrad dan naatnya juga mufrad. Walam yafsil bainahuma fasil. Dan tidak ada pemisah yang memisahkan. Ini cerita naatnya. Gimana bacaannya naat? Nah, kalau naatnya mufrad, isim la juga mufrad. Dan tidak ada pemisah antara isim la dengan naat. Metel la rajul dorib fiddar. La rajul dorib fiddar. Dorib ini apa? Naatnya siapa? Rajul. Antum baca apa? Kalau fiddar jar majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf wujuban. Iya kan? Sekarang dorib ini apa? Ini naat. Jaza fi sifah, boleh pada naat itu yaitu dorib arraf ala maudi'ila. Boleh antum rofa tapi ala maudi'ila. Dia itu dia naat kedudukannya, dia naat sifat untuk isim apa? La ma'asmiha. Kan la bersama isimnya fi mahali raf'in. Paham? Fa innahuma fi maudi'il ibtida'. Karena sungguh keduanya berada dalam kedudukan mubtada. Berarti kedudukannya yang dia ikuti. Wan nasbu ala maudi ismiha. Dan boleh antum baca nasab. Tapi di mana? Kedudukannya isim la. Kedudukan isim la apa hukumnya? Apa kedudukannya isim la? Mansub. Maka di sini mansub ala maudi ismiha. Dinasabkan sebagai karena mengikuti kedudukan apa? Isimnya. Jelas kan? Fa inna maudi'ahu nasbun. Sungguh kedudukannya isim la nasab. Bila dengan la al-amila amala inna. Yang beramal amalannya siapa? Inna. Wal fathu ala takdiri annaka rakkabta as-sifata ala al-mausuf. Dan boleh juga antum fathah. Dan boleh antum fathah. Berarti boleh berapa ini? Boleh 3 kan? Boleh antum fathah. Tapi kenapa bisa fathah? Yaitu di atas takdir bahwasanya antum susun sifat itu bersama yang disifati. Katarkibi khamsata asyara. Seperti susunannya 15. Khamsata asyara. Berapa kata ini? 2 kata. Tapi hukumnya apa? Dijadikan satu. Mabni ala fathi juz'ain. Mabni di atas fathah 2 bagian itu. Sama juga dengan itu. La rajula dharifa. Antum jadikan la rajula dharifa sama dengan la khamsata asyara. Antum paham itu? Coba masukkan gini. La isrin. Kan antum dudukan dia seperti kedudukan mufrad. Sekarang khamsata asyara. Kan mabni di atas fathah 2 bagian kan? La khamsata asyara. Sama juga dengan ini. La rajula dharifa. Seperti la khamsata asyara. Paham gak nih? Jelas ini. Antum jadikan dia seperti itu. Makanya kenapa dia di fathah. Jadi dia di dhamma dinaatkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Dia di rofa. Dia di nasab karena dinaatkan kepada mahalnya isim la. Dia di fathah karena dijadikan seperti khamsata asyara. Paham kan? Jelas ini? Itu kedudukannya. Setelah itu Tumma ada kholtala alaihima. Kemudian antum masukkan la pada keduanya. Artinya sebelum ada la sebenarnya sudah khamsata asyara. Anda paham ini?
karena angka 13, bukan hanya 13 ya, angka 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah. Kecuali 12. Karena duanya itu mu'rab. Di i'rab seperti i'rabnya isim musanna. Adapun 11 sampai 19 mabni. Lihat, ahada asyara. Iya kan? Salasata asyara. Or arba'ata asyara sampai 19. Yang mu'rab itu hanya berapa? 12. Lihat, antum datakan ja'a. Ja'a ahada asyara. Ra'aitu ahada asyara. Marartu bi ahada asyara. Mabni. Di atas apa? Fathah. Paham ini? Coba ganti ja'a dengan la. Kan sama. Sebagaimana antum bilang ja'a ahada asyara, sama juga la ahada asyara. Sama juga dengan ini. La rajula dhorifa. Sama dengan itu. Disamakan. Fa in fasala bainahuma fasil. Itu tadi kalau tidak ada pemisah. Kalau terpisah antara keduanya dengan pemisah, au kanati sifatu ghairu mufrada, atau sifatnya tidak mufrad. Sifatnya tidak mufrad. Jaza raf'u wa nasbu. Kalau ini boleh rafa, boleh nasab. Kalau tadi kan boleh berapa tadi? Boleh 3. Kalau ini boleh 2. Ini sama dengan tadi. Modelnya la tidak berulang. Mirip tak? Sama dengan la tidak berulang. Dia bilang boleh rafa sama nasab. Imtana al-fat. Tidak boleh fathah. Karena kalau pisah, masih ada nggak sih sunannya seperti khamsata asyara? Pertanyaannya, kalau terpisah, masih ada nggak sunannya khamsata asyara? Tidak ada, makanya hanya boleh rafa dan nasab. Tidak boleh lagi fathah. Fal awal, nah, lihat contoh pertama. La rajula fid dari dhorifun dhorifan. Memang mufrad, tapi apa? Ada pemisah. Wasani, nah, contoh kedua. La rajul toli'an jabalan. Boleh juga apa? Toli'un jabalan. Kenapa bisa ini? Hah? Kenapa ini boleh? La rajula toli'an jabalan, toli'un jabalun. Kenapa? Jabalan. Kenapa kata toli itu? Itu pertanyaan kita. Kenapa toli boleh toli'an, boleh toli'un? Karena dia ghair mufrad. Apa ghair mufrad di sini? Kan ghair mufrad itu mencakup mudhaf atau syabih bil mudhaf. Jelas kan? Adapun jabalannya tetap jabalan karena dia kan maf'ulun bi. Kan dia adalah siapa? Maf'ulun bi. Jelas kan? Ini selesai pembahasan la. Besok insyaallah baru kita masuk di pembahasan donna. Jadi sebenarnya ini jadi tadi yang kita hendak sebutkan. Nah, ini kalau dibaca yang ini. La haula wala quwata. Kalau dibaca quwata, berarti la ini beramal. Paham dah? Kalau dibaca kuwatan, berarti la-nya tidak beramal. Paham? Wawunya wawu huruf A, atop. Tapi atopnya kemana? Atopnya ke mahal isim la, begitu. Kalau dibaca kuwatun, sama la-nya juga tidak beramal. Paham? Wawunya wawu A, atop. Atopnya kemana ini kuwatun? Atopnya kepada la bersama mahalnya la bersama isimnya. Begitu. Paham kan? Kalau dibaca kuwata, yang ini, la haulun. Paham ya? Kalau dibaca kuwata, la beramal. Paham ya? Kalau dibaca kuwatun, berarti la-nya tidak beramal, tapi dia diatofkan kepada siapa? Atau kepada mana? Tidak perlu mahal, langsung atof kepada haulun, karena la-nya tidak beramal memang dari awal. Paham? Sama dengan ini, tidak berulang. La haula wa quwatan wa quwatun. Ya, la haula, la-nya beramal. La-nya apa? Beramal. Terus kuwatun. Atau kepada siapa? Kepada la bersama isimnya. Kalau dibaca kuwatan atau kepada mahalnya isim la. Begitu. Begitu juga naatnya. Sama juga naat. Begitu i'rabnya. Ya kan? Kalau naatnya mufrad, misalnya tadi kan dibaca
rojula dorib. La rojula apa dorib. Kalau begini modelnya kan bisa berapa bacaan tadi? 3 kan? Boleh baca doripun, doripan, dan dorifa. Kalau dibaca doripun, naatnya siapa? La bersama isimnya. Kalau dibaca dorifan, naatnya siapa? Naatnya mahal isim la. Kan begitu. Kalau dibaca dorifa, ini mabni seperti khamsata asyara. Sama itu begitu. Paham kan? Dipahami ini. Ini kalau mufrad. Kalau terpisah atau ghairu mufrad, maka sama dengan yang ini. Kalau dia ghairu mufrad atau apa? Terpisah, maka hanya boleh berapa? 2. Boleh dhamma dan boleh nasab. Boleh rofa dan boleh nasab. Tidak boleh lagi yang di fathah. Dipahami ini? Nah, itu dia. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Lalu kita lanjut dengan sorob insyaallah.